Oke, nah ini tadi ya, balik lagi ke sini. Jadi kita udah ada sampel screen ya, ini screen desktop. Ketika dia nanti di mobile, tampilannya seperti ini. Cuma belum ada trigger ya. Triggernya pengen ketika diklik, ya ketika diklik, balik lagi ya. Jadi ini muncul ya, si menunya muncul. Di sini ada kelas aktif ya. Nah, gitu ya. Nah sekarang sebelum ke sana kita belajar dulu JavaScript ya. JavaScript DOM element sama selektor ya. Selektor. Ini jadi ini mirip ya, mirip sama kayak CSS. Jadi kita bisa menselect ya, menselect elemen berdasarkan pertama itu by ID ya. Ini sangat gampang sekali. Tinggal buat seperti ini, dokumen get element by ID, nama ID-nya apa, by tag name ya. Kemudian ada by class, atau dengan query selector ya. Nah ini query selector itu mirip kayak CSS selector ya. Oke, langsung aja kita coba satu persatu ya. Nah di sini untuk membuat JavaScript sangat mudah. Dianjurkan untuk menaruh JavaScript itu di paling bawah. Kenapa di paling bawah? Untuk memastikan semua elemen ini udah di load ya. Jadi udah semua elemen ini terload, baru kita panggil JavaScript. Nah, karena kalau kita taruh JavaScript di atas, elemennya belum ada, nanti error gitu. Nah, kalau kita pakai framework atau udah modern ya, itu biasanya ada event, mau taruh di atas juga bisa, tapi dia pakai event misalkan on document load. Gitu. Baru dijalankan script-nya. Untuk sekarang, kita taruh di bawah dulu ya. Script. Di sini. Atau misalkan script type ya. Saya juga kadang-kadang suka lupa ya manggil script. Kalau script itu mana sih script source ya, script itu dia src ya. Oke, bisa langsung di sini kayak gini atau kita taruh script src ya, misalkan app.js tipe teks JavaScript ya. Ini kalau lupa ya tinggal dibuka aja ya, contohnya ya kayak gini ya, lihat. Insert tipe teks JavaScript ya. Nah, sekarang kita coba buat itunya ya, app.js. Oke, nah pertama kita ini ya, button ini kan selektornya button ini. Kita kasih ID, yang paling gampang kita kasih ID. Ya. Kalau ID itu dia unik ya, jadi dalam satu elemen file gitu ya, jadi dalam satu halaman yang kita buka, itu lazimnya dan yang paling tepat itu satu ID itu satu elemen, unik. Jadi kalau misalkan kalian naruh toggle menu misalnya dia, toggle menu di sini, kemudian di sini ada lagi toggle menu, gitu. Ini salah, gitu ya. Aturannya ID itu unik, nggak boleh lebih dari satu. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita select by ID, itu bisa kita langsung ke elemen tersebut. Gitu. Jadi kalau kita select by ID, kita bisa langsung ke elemen tersebut. Nah ini untuk tes-tesnya kita coba aja di sini ya. Di sini dulu. Misalkan konsol. Misalkan button menu ya. Ini. Dokumen get element. Bedanya di sini.
Kalau by ID itu dia elemennya berarti satu, ya. Kalau kelas dia itu elements, ya. Elements mana by class? Nah ini elemen, artinya ya bisa banyak. Jadi kelas yang kita get itu bisa banyak. Tag juga sama. Tag P kan dalam satu dokumen itu bisa banyak, maka kita pakainya as elements. Tag name juga banyak ya. Sedangkan ID itu satu. Unik. Get element by ID ya. Elemen by ID tadi namanya apa? Toggle menu ya. Bentar ya, toggle menu. Oke. Coba ya kita lihat dulu. Console.log dan menu. Tidak ada katanya ya. Coba yang ini apa sih? Toggle menu. Iya. Nah, kadang-kadang kalau salah nulis. Console. Oh, menu ya. Coba. Nah, ya. Jadi ada tuh. Jadi ketika kita var dokumen get element by ID toggle menu ini ya keluar ada. Oke, sekarang kita langsung aja di sini ya. Var button menu ya, button menu. Ambil aja di sini dokumen get element by ID. Kemudian var side menu misalnya. Nah, ini bebas ya kalau mau pakai camel case nah gini gitu ya, kalau mau pakai snack case ya, kayak gini ya silahkan aja ya. Itu penamaan variabel. Dokumen get element by ID. Nah, ini namanya apa nih menu tadi? Menu tadi itu ini ya. Primary menu. Primary menu. Nah, ini saya contohkan yang by ID ya. Kalian nanti bisa coba ya untuk by get element by get element tag ya. Terus by by class atau by selector ya. Cuman bedanya apa ya, kalau yang by yang lain itu banyak. Jadi dia harus biasanya dia harus ada yang harus di loop. Dia bentuknya jadi array gitu. Ya, kayak gini ya, dokumen get query selector p.intro. P.intro itu kan banyak, ada ini. Maka dia jadi array. Yang 0 ini yang ini ya. Yang ini yang ke 1 gitu. Contohnya kayak gitu ya. Misalkan kayak saya rubah jadi yang ke 1 ya. Tuh. Gitu ya. Itu contohnya. Itu kalau misalkan kita pakai yang selain ID ya. Jadi kalau yang selain ID itu didapatnya jadi array. Contoh ya, kita yang banyak apa nih? Misalkan get element by tag name li ya, li banyak ya. Kita contoh aja nih, var list ya, listnya kan banyak nih. Dokumen get element by tag name li. Nah, kalau kita lihat ya, list ini ada berapa? Nih, dia ada banyak. Tuh. Karena apa? Ya, karena dia tags ya. Tags itu dia nggak unik gitu. Tag itu nggak unik. Kita lihatin dulu. Sampai di sini aja. Nah, ya, 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4. Jadi yang ini yang pertama itu yang project ya. Tuh, yang pertama yang project. Nah, seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita selektornya bukan by ID itu nggak unik, maka dia akan muncul sebagai list ya.
Nah, listnya itu dia berbentuk array. Kalian udah pernah belajar array belum ya? Semester berapa sih ini? 2, 4. Ini rata-rata semester berapa? 5. Oh, 5. Berarti 5, Lima, Pak. Pak. udah pernah belajar array ya? Array di pemrograman dasar? Tahu array? Belum? Yang Array. Udah pernah belajar array belum? Belum ya? belum. Java belum dapat ya Java, tapi di pemrograman dasar harusnya udah ada array ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Intinya dia menjadi suatu kumpulan list. Nah, array itu dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk pemanggilan elemen selain ID dia sebagai list ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita udah tahu bagaimana cara menseleksi menseleksi elemen dengan menggunakan ID ya. Yang tadi menggunakan class, tag, dan query selector itu sama ya. Beda cara pemanggilannya aja tapi intinya sama. Nah, sekarang bagaimana caranya ya ketika button menu ini diklik, side menunya nambah kelas. Oke. Nah, ini saya kasih tahu caranya bagaimana kalian mempelajari sesuatu tanpa kalian ketahui sebelumnya. Nah, otomatis berarti kita butuh suatu event. Tinggal tambah kalian cari di sini JavaScript button event on click. Nah, gitu. Ya. Sekalian lihat sini. Bisa seperti ini langsung di buttonnya on click kayak gini. Atau pakai event listener. Nah, kalau saya lebih senang pakai ini. Kenapa? Karena biar rapi gitu. Jadi nggak acak-acakan di sini, biar rapi. Jadi kita pakai objek add event listener klik. Jadi di sini kita buat button menu ya. Ketika diklik add event listener klik, ini kita buat function baru misalnya. Nah, sementara kita munculkan alert dulu. Jadi ketika button itu diklik, munculkan menu. Ya, kita tes dulu segini. Ya, kita tes dulu. Klik. Tuh, munculkan menu. Oh, berarti eventnya udah jalan nih. Jadi ketika diklik, eventnya udah benar. Nah, sekarang kita cari tahu lagi. Nah, apakah kalian nanti pakai framework apa dan segala macam, itu tinggal dirubah aja. Tapi logiknya, konseptual thinking-nya harus didapat. Jadi, ketika ini diklik, saya pengen nambah kelas. Kan kita nanti caranya nambah kelas kan. Nambah kelas ini jadi aktif, si side menu juga jadi aktif. How to add class using vanilla ya. Kita kan vanilla itu nggak pakai framework, jadi kita manual ya. Cari aja yang sekiranya enak ya. Nah, untuk menambahkan kelas, sebetulnya kalau pakai jQuery itu gampang ya, tinggal add class, remove class. Nah, cuman untuk saat ini ya, banyak yang menyarankan tidak pakai jQuery. Ya, kenapa? Karena berat katanya, terlalu besar dan segala macam. Apalagi kalau kalian pakai framework kekinian, itu jadi bentrok katanya ya. Jadi kita cari yang pakai add class ya, JavaScript. Auto add class JavaScript. Tadi saya udah nemu yang artikel yang bagus ya tadi. Kayaknya udah ke hide ya. Add class. Saya nah, ini ya. Nah, sekarang kita ketemu nih. Nah, ini simple ya. Ini kalau dia pakai query selector, kemudian tambahkan kelasnya. Pakai class list, oke. Pakai ini. Sekarang kita langsung aja pakai yang toggle. Nah, ini toggle ya. Jadi class list contain. Nah, ini kayak gini. Ini kan buttonnya sama ya. Buttonnya itu sama. Jadi mau dia close atau dia hide, itu sama-sama button yang ini kan.
maka kita bisa pakai logic ini. If ya, if button menu contain ya, class list. Nah, contain aktif. Ini jadi kita cek si button menu ini udah mengandung kelas aktif belum. Nah, kalau belum, kalau udah di remove ya. Button menu class list remove aktif. Kalau tidak di add ya. Di add yes. Add aktif ya. Ini simpelnya kayak gini ya. Paling besar kecilnya huruf dan segala macam yang bikin error ya. Tinggal dilihat aja nanti errornya ya. Kita coba ya. Refresh. Klik. No. Klik lagi tuh. Ya. Ini udah jalan. Simple ya. Jadi pakai Vanilla JS juga sekarang udah simple. Nggak serumit dulu gitu. Kalau dulu ya ribet. Kalau sekarang enggak. Nah, sekarang tinggal yang ini. Ya. Oh ini udah bener nih. Tinggal tambahkan. Ya. Si side menu, class list, kalau dia aktif ya di remove, kalau enggak ya ditambah. Ya. Side menu, class list, add. Tuh. Ya. Oke, udah lumayan cool ya. Animasinya cukup pakai CSS3 itu udah cukup ya. Misalnya primary menu ini tadi width-nya segini, tapi kita kasih maksimal deh biar nggak terlalu lebat. Max width 300 pixel. Oke, ya. Nah, sampai sini ada yang boleh tanyain. Ini udah cukup ya. Kalau misalkan kalian ada overlay, nah itu kan tinggal ditambahkan misalkan si body sudonya before gitu overlay kalau aktif ini jadi burem misalkan jadi hitam. Nah, itu bisa ya. Itu tinggal ditambahkan aja logic yang lain. Tapi intinya simple ya. Intinya simple. Jadi kalian buat dulu versi desktopnya, siapin buttonnya, lalu siapkan logic ketika aktif, kelas aktifnya dia jadi gimana, gitu ya. Terus di remove gimana. Untuk event JavaScript-nya ya cukup sangat simpel sekali ya. Nah, simpel sekali. Kita cukup select by ID, nama ID-nya apa, kemudian untuk menu nama ID-nya apa. Ya, perlu diketahui sekali lagi kalau ID itu unik. Jadi kalau kalian udah ngasih nama primary menu di satu elemen, itu nggak boleh dipakai lagi di file yang sama ya, di file yang sama. Kalau kalian bikin file baru itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau di file yang sama, ketika di load gitu, ID itu harus unik. Kalau ID ada double, itu bisa error. Di beberapa browser bisa error. Atau yang dibaca hanya yang pertama. Ya. Nah, kemudian nambahkan event. Event kita di sini sekarang on click. Event itu banyak ya. Ada on hover, on click, on hover out, dan segala macam. Itu banyak sekali ya. Kalian bisa cari. Intinya sih, nama elemennya apa, kemudian kita tambahkan event. Kalau di sini kita kasih event klik, kemudian bikin function. Ya. Nah ini bisa seperti ini atau bisa lagi lebih simple. Misalkan di sini bikin function dulu, toggle menu misalkan ya. Bisa juga seperti ini ya. Kalau bikin seperti ini, ininya lebih clean lagi. Misalkan ini taruh di sini, kemudian ketika ini dipanggil, jalankan toggle menu. Nah, ini seperti ini juga bisa ya. Sama hasilnya. Itu lebih simpel lagi ya. Sorry. Kalau manggil menu di situ. Bentar ya. Toggle menu. Kayaknya harus gini kali ya. Coba ya. Bentar. Ini kok nggak mau ya? Add event toggle menu. Bentar ya. Lihat dulu si function di JavaScript. Ya. Function. Calling function. JavaScript. Sama ya, saya juga kadang suka error ya, suka lupa dan segala macam.
Mana function. Function. Ini my function. Harus bisa ya, event, coba event listener, event JavaScript ya. Coba kita lihat by event. My script. Oh, nggak usah kasih kurung katanya. Ini doang. Masa? Toggle menu. Oke, coba ya, kita coba dulu ya. Oke, ini beda ya kalau via AdLink, tadi nggak gitu ya. Oh ya, oke, sorry ya. Jadi si ininya nggak usah dikasih kutip ya, langsung kayak gini. Event listener, klik toggle menu, I'll bikin fungsi toggle menu. Ya. Sama ya, ini mungkin lebih rapi ya. Nah, ini kita ya, saya sendiri juga sangat jarang pakai vanilla JavaScript. Lebih senangnya pakai yang jQuery itu. Cuman kedepannya ya dianjurkan kalian juga paham dulu si JavaScript fundamentalnya ya. Sama kita belajar bareng-bareng. Karena untuk transisi ke apalagi ke sekarang ada TypeScript gitu ya, ECMAScript 2020 gitu. Ini harus paham basic gitu ya. Mungkin ketika pakai jQuery malah bentrok, gak jalan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus belajar vanilla JavaScript kayak gini. Ya, dia fungsi tanpa framework, tapi sangat membantu sekali. Nah kalau lupa tinggal googling kayak tadi ya, kita googling cari ya tutorial, oh ternyata seperti itu. Trial and error, kita coba seperti ini, nggak jalan. Oh ya udah kita coba cari, oh ternyata nggak boleh pakai itu, dan nggak gini juga ya. Oh ya, jadi dia maunya gini ya. Untuk event listener ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Ini cukup ya sampai sini dulu ya untuk materi sebelum TS ya. Di pengenalan JavaScript, event listener, select element by ID, by class atau by tag, itu sama aja, bedanya dia jadi list array. Oke, ada pertanyaan? Ini juga berakhir dalam 7 menit ya. Kalau yang via AdLink dia unlimited ya. Kalau via sini dia cuma dikasih 40 menit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas. Insya Allah, Pak. Ya, nanti dicoba ya, ini videonya saya upload, source juga saya kasih, tapi jangan di copy paste mentah-mentah ya. Jadi kalian satu-satu si strukturnya di kepala dulu, dibuat dulu, baru kalau mau niru satu-satu. Itu dari inspect elemen. Itu membantu proses belajar gitu. Jadi pelan-pelan, oh ini dia main before gini. Jadi inti untuk mendapatkan insight-nya ya. Kalian nanti bisa aja ambil cari-cari di tempat lain, itu oke. Tapi kalau kopas mentah-mentah, khawatirnya ya banyak error dan segala macam yang kalian nggak pahami gitu. Tapi kalau kita namanya juga lagi belajar, ya kayak tadi gitu, boleh ditiru, diamati, tapi satu-satu. Tapi konsepnya udah ada di sini gitu. Jadi secara layoutnya udah benar ya. Saya aja ngajarin kalian sama ya. Script saya nggak benar-benar jago, nggak hafal di sini gitu. Pasti selalu kita buka dokumentasi gitu. Karena di kepala ini ada JavaScript, ada PHP, ada WordPress hook dan segala macam banyak ya. Kalau kita hafalin, ya ada yang hafal, tapi nggak semua bisa menghafal gitu. Jadi yang harus diperbaiki, yang harus jadi catatan itu logic thinking-nya ya, konsepnya harus didapat. Script mah bisa belajar. Bisa baca di sini nih, oh kayak gini caranya. Ya udah coba jalan. Lama-lama terbiasa. Ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Nanti jangan lupa ya, minggu depan udah ada jadwal belum untuk UTS kita?